Andi adalah seorang pria muda yang baru saja menyelesaikan studinya di kota besar. Dia memutuskan untuk mengambil liburan singkat ke sebuah desa kecil yang terletak di pegunungan untuk menghilangkan penat dan mencari inspirasi untuk pekerjaan barunya. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Andi akhirnya tiba di penginapan tua yang tampak sudah berdiri selama puluhan tahun. Penginapan ini adalah satu-satunya tempat bermalam di desa itu, dan pemiliknya adalah seorang wanita tua yang ramah bernama Busari. Penginapan itu terbuat dari kayu dengan arsitektur kuno yang khas. Di dalam, atmosfernya terasa agak suram dengan pencahayaan redup dari lampu minyak yang tergantung di dinding. Andi merasa sedikit cemas, tapi dia mencoba mengabaikannya dan bersikap santai. "Selamat datang, Nak. Aku Busari, pemilik penginapan ini," sapa wanita tua itu dengan senyum hangat. "Terima kasih, Bu. Saya Andi. Saya butuh kamar untuk beberapa malam," jawab Andi sambil mengulurkan tangan. Setelah beberapa formalitas, saat dia membuka pintu, dia tidak menemukan siapapun di koridor. Hanya ada keheningan yang mencekam. Andi menarik napas dalam-dalam dan menutup pintu kembali, mencoba untuk kembali tidur. Namun, tak lama setelah dia kembali berbaring, dia mendengar suara bisikan lembut di telinganya. Suara itu begitu jelas dan menyeramkan, seperti seseorang berbisik langsung di sampingnya. "Tolong." Andi menceritakan kejadian malam itu kepada Busari saat sarapan. Wajah wanita tua itu mendadak pucat, tapi dia mencoba tersenyum. "Oh, mungkin itu hanya imajinasimu, Nak. Penginapan ini memang dan dia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Hari itu, dia berkeliling desa dan berbicara dengan beberapa penduduk setempat. Banyak dari mereka yang enggan berbicara tentang penginapan itu, tetapi seorang pria tua yang ditemuinya di warung duduk di kamarnya dengan lampu menyala. Dia terus memikirkan cerita tentang Rina dan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya. Sekitar tengah malam, dia kembali mendengar suara ketukan di pintu. Dengan keberanian yang baru, Andi membuka pintu dan berkata, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Namun, saat dia berbalik untuk kembali ke tempat tidur, dia melihat sosok seorang wanita berdiri di dekat jendela. Wanita itu mengenakan pakaian pelayan kuno dan wajahnya penuh luka. Matanya yang kosong menatap Andi dengan intens. Andi merasa tubuhnya membeku. "Apakah kamu Rina?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab, tetapi bibirnya bergerak pelan. Tolong aku." Keesokan harinya, Andi menemui Busari lagi dan memaksa wanita tua itu untuk menceritakan kebenarannya. Dengan air mata berlinang, Busari akhirnya mengakui bahwa Rina memang meninggal di penginapan itu dengan cara yang tragis. Namun, dia menambahkan bahwa Rina sering muncul untuk meminta pertolongan karena arwahnya belum tenang. "Aku tidak tahu bagaimana membantunya, Nak. Aku merasa sangat bersalah karena tidak bisa melindunginya," kata Busari dengan suara bergetar. Andi memutuskan untuk membantu arwah Rina menemukan kedamaian.
Dia mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian tragis yang menimpa Rina dan menemukan bahwa kematiannya terkait dengan sebuah insiden yang melibatkan salah satu tamu penginapan yang misterius. Pria itu, yang sudah lama meninggal, ternyata adalah seorang pembunuh berantai yang bersembunyi di desa itu. Malam itu, Andi mempersiapkan diri untuk menghubungi arwah Rina. Dia menyiapkan beberapa barang yang dia dapatkan dari penduduk desa yang katanya bisa membantu memanggil roh. Saat tengah malam tiba, Andi menyalakan lilin dan duduk di tengah kamar dengan barang-barang itu di sekelilingnya. "Rina, jika kamu ada di sini, tolong muncul dan beritahu aku apa yang harus kulakukan untuk membantumu," kata Andi dengan suara lantang. Tiba-tiba, ruangan menjadi sangat dingin dan angin kencang berhembus meskipun jendela tertutup rapat. Sosok Rina muncul lagi di dekat jendela, menatap Andi dengan tatapan yang penuh harap. "Tolong aku. Dia harus dihukum. Dia harus membayar atas apa yang dia lakukan padaku," bisik Rina dengan suara serak. Andi merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu yang lebih konkret. Dia memutuskan untuk menggali makam pria pembunuh itu dan membawa tulangnya ke penginapan. Setelah perjuangan yang melelahkan, dia berhasil mendapatkan tulang-tulang itu dan kembali ke penginapan. Andi meletakkan tulang-tulang itu di tengah kamar dan menyalakan lilin di sekelilingnya. Dia mengucapkan doa untuk meminta agar arwah pria itu diusir dan Rina bisa menemukan kedamaian. Saat doa selesai, angin kencang berhembus lagi dan sosok Rina muncul di hadapannya. "Terima kasih, Andi. Aku akhirnya bisa pergi dengan tenang," kata Rina sebelum menghilang dalam cahaya yang terang. Ruangan itu kembali normal, dan Andi merasa beban berat terangkat dari dadanya. Keesokan harinya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Bu Sari dan meninggalkan penginapan itu dengan perasaan lega. Selama perjalanan pulang, Andi merenungkan semua kejadian yang dialaminya. Dia menyadari bahwa tidak semua misteri malam-malam menegangkan di penginapan tua itu. Setiap kali dia merasa takut atau ragu, dia mengingat sosok Rina dan keberanian yang dia tunjukkan. Itu memberinya kekuatan untuk terus maju, apapun rintangan yang menghadang.